Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Bibiana Dafrosapea dengan NIM 2017-511128 dari kelas G171 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah penganggaran dari Bapak Dr. Suyanto SEMM MAKCA, yaitu dengan tema tentang anggaran biaya variabel. Mari kita lihat. Anggaran biaya variabel. Menurut Hansel dan Maven, anggaran variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Sedangkan menurut Gilarso, biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Selanjutnya, tujuan anggaran biaya variabel. Tujuan anggaran biaya variabel sebenarnya memiliki perencanaan dan pengendalian untuk menunjukkan sampai sejauh mana biaya diperoleh oleh volume output. Anggaran fleksibel harus dibuat untuk setiap biaya dalam setiap pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Konsep anggaran. Yang pertama, biaya harus diidentifikasikan sebagai biaya tetap atau variabel ketika dihubungkan dengan keluaran atau aktivitas produktif. Yang kedua, biaya harus dikaitkan dengan keluaran atau aktivitas produktif. Yang ketiga, keluaran atau aktivitas produktif harus dapat diukur dan dipercaya. Dan yang keempat, formula anggaran fleksibel untuk tiap biaya harus mencakup periode waktu tertentu dan untuk sebatas jumlah keluaran tertentu dan aktivitas yang produktif. Selanjutnya, kegunaan anggaran variabel. Kegunaan anggaran variabel yang pertama, memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat tanggung jawab. Yang kedua, menyajikan sasaran-sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di pusat tanggung jawab selama periode tertentu. Dan yang tiga, menyuguhkan jumlah-jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan kepada aktivitas atau pengeluaran aktual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari biaya tetap dan biaya variabel, di mana karakteristik tersebut terdiri dari kebijakan manajemen, total, dan penerapan praktis. Yang pertama, kebijakan manajemen, di mana beberapa biaya tetap tergantung pada keputusan manajemen, sedangkan biaya variabel, sebagian besar biaya ini dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Yang kedua, total. Biaya tetap secara total, tetapi variabel per unit. Biaya variabel secara total, tetapi tetap per unit. Dan yang ketiga, penerapan praktis. Biaya tetap penerapan praktis tidak menuntut biaya tetap akan mutlak tetap. Penerapan praktis biaya variabel, penerapan biaya ini tidak mutlak variabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan adanya perubahan keluaran atau aktivitas produktif.
Tetap secara total, tetapi variabel per unit, atau fixed in total but variable per unit. Contoh dari biaya tetap misalnya sewa pajak, gaji, depresiasi, biaya asuransi, dan lain-lain. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang mengalami perubahan langsung sebanding dengan perubahan keluaran atau aktivitas. Biaya ini adalah variabel jika dikaitkan dengan output. Namun, jika dilihat sebagai biaya per unit, biaya ini akan konstan. Biaya semi variabel. Biaya yang meningkat atau menurun sejalan dengan keluaran atau aktivitas meningkat atau menurun tapi tidak sebanding. Variabilitas biaya semi variabel disebabkan oleh pengaruh kombinasi, yaitu ada 3. Yang pertama, waktu. Yang kedua, output atau kegiatan. Dan yang ketiga, kebijakan manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode perkiraan langsung atau direct estimate method. Ada 2 versi yang termaksud di dalam metode ini, yaitu yang pertama, pengamatan teknik industri. Yang kedua, analisis langsung data historis dan kebijakan manajemen. Metode titik tertinggi dan terendah, high and low point method. Metode ini didasarkan pada konsep penentuan 2 cadangan budget biaya pada 2 tingkat kegiatan yang berbeda dalam satu pusat pertanggungjawaban. Garis besar penggunaan metode ini sebagai berikut. Yang pertama, pilih activity based untuk pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, identifikasi jangkauan relevan untuk pusat PJ, yaitu tingkat output maksimum dan minimum yang akan berfluktuasi selama periode tertentu. Ketiga, tentukan budget biaya pada tingkat output maksimum dan minimum. Dan yang keempat, interpolasi antara 2 budget biaya tersebut. Metode korelasi atau correlation method. Ada 2 metode korelasi. Yang pertama, metode garis. Metode ini menggunakan diagram scatter untuk menentukan garis kecenderungan visual atau visual trend line. Sumbu horizontal menunjukkan volume output dan sumbu vertikal menunjukkan biaya. Yang kedua, analisis regresi dengan metode least square. Pada metode ini ada 2 variabel, yaitu variabel independen atau variabel X dan variabel dependen atau variabel Y. Bersamaan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang biaya variabel. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih.